Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Kita tawasulkan, kita kirimkan kepada guru-guru kita yang telah mendidik kita, semoga ilmu-ilmu yang ada pada diri beliau bisa mengalir pada diri kita semua. Marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan bacaan umul kitab ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kemudian pertemuan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang belajar pegon yang mana sudah umum, sudah lumrah di pondok pesantren, baik yang ada di Jawa maupun yang di luar Jawa. Belajar pegon sangatlah penting untuk dalam memaknai kitab ala pesantren, apalagi yang ada di Jawa, khususnya di Jawa Timur. Untuk itu kepada santri-santri, santri putra, santri putri baru, mohon untuk menyimak cara menulis pegon, supaya nanti ketika kalian sudah berada di pondok, kalian sedikit sudah memahami tentang pegon. Pegon ini sangat penting, tidak bisa diremehkan, karena akan menjadi fatal ketika nanti kalian tidak bisa belajar pegon. Ketika memaknai kitab tidak bisa pegon, maka kalian tidak akan bisa memahami apa yang kalian tulis di kitab-kitab kalian semua. Nanti itu kami akan menjelaskan bagaimana cara menulis pegon yang benar, bagaimana cara menulis pegon supaya tulisan kita yang ada di kitab itu bisa dibaca. Baiklah, kami akan mulai bab 2 tentang pegon, tata cara menulis pegon. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, sebelum kita mulai menulis, kalian harus mengetahui terlebih dahulu. Contoh huruf A. Maka Arabnya adalah alif. Ya. Alif. Alif di sini biasanya kalau seperti ini dinamai dengan hamzah wasol. Tapi kita tambah hamzah kecil di atas alif. Kemudian B. Kalau Indonesianya, berarti Arabnya adalah ba. Nah, ini harus diketahui dulu. Kemudian ada huruf C. Ini Indonesianya. Kalau Arabnya berbentuk huruf jim, yang biasanya diberi titik 3. Kemudian D. D ini Indonesianya. Kemudian kalau Arabnya berarti huruf dal. Ini harus diketahui terlebih dahulu. Nah, ini masih awal-awal. Kemudian nanti ada sedikit perbedaan yang di Indonesianya berupa huruf ini, namun di Arabnya seperti ini. Mungkin ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Mungkin kalian sudah bisa memahami. Ini A, B, C, D. Kemudian Arabnya A, ya, B, dan C, kemudian D. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan huruf setelahnya. Ya, hapus terlebih dahulu. Kita lanjutkan setelahnya berarti huruf. Nah, ini huruf E terjadi menjadi 3 macam penulisan. Yang pertama, ya, ini huruf E biasa dalam Indonesia. Namun ketika Jawa nanti ada perbedaan. Ada yang tandanya seperti ini, dikasih tanda sedikit di atas. Ya. Maka penulisannya di dalam pegon seperti ini, huruf Ya. Ada seret sedikit. Ya, seperti ini. Kemudian ada yang
huruf E yang kedua. Huruf E yang kedua mempunyai tanda seperti angka 8 Arab di atasnya, seperti ini. Ini sudah berbeda arti. Ya, sudah berbeda arti. Kalau penulisannya sama, seperti ini. Penulisannya sama, tapi dalam pembacaan ataupun penerapan dengan lisan ini berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga masih huruf E juga. Namun tandanya di bawah, nggak di atas lagi. Tandanya di bawah seperti ini. Nah, penulisan Arabnya bukan berupa huruf Arab ataupun huruf Latin, tapi menggunakan tanda celeret seperti ini. Bukan huruf. Ya. Kemudian huruf F dan V. Kalau dalam Arabnya menjadi satu huruf, yakni huruf fa. Jadi perlu diketahui, ya, kalau huruf F dan V ini menjadi satu huruf dalam Arabnya, menjadi huruf fa. Beda dengan Indonesianya. Namun yang perlu diketahui lagi tentang ini, ada yang I, E, berbeda-beda. Bacaannya nanti juga berbeda-beda. Nah, kenapa kok bisa berbeda? Nah, mungkin bisa kita jelaskan tentang fungsi. Yang pertama, yang ini ya, yang ini tereja untuk sebagaimana dalam kata, kalau ini ya, seperti dalam kata tempe, atau ini tulisannya bentuknya huruf E, tapi bacanya bukan mana itu, kalau ada Arabnya tempe lele. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ada tanda atasnya ini juga berbeda. Ini digunakan untuk kata-kata, kalau yang ini untuk kata-kata ini, atau juga bisa dengan kata-kata ini. Nah, kalau kita lihat secara sekilas mata, ini sama antara ini dengan yang ini, sama. Namun praktek dalam kita membaca kitab kuning ini sudah berbeda, sedikit berbeda. Nah, ya, mungkin kalian bisa memahami tentang membaca yang ini dan ini, ya. Mungkin kalian lebih memahami, apalagi khususnya orang Jawa, tentang membaca ini dan ini. Nah, ini cukup, mungkin bisa dipahami. Kalian bisa memahami. Kemudian, dan ini kegunaannya apa? Dan digunakan ketika apa? Dan dibaca bagaimana? Kita hapus dulu yang ini. Kalau yang ini biasanya digunakan untuk kata ini. Dan juga kalau tulisannya, kalau kita eja bahasa Indonesianya seneng, tapi ketika dibaca senang, mempeng. Nah, inilah ketika menemukan yang seperti ini, maka celeret. Kata-kata senang ataupun mempeng ini menggunakan celeret, bukan menggunakan ya, tapi menggunakan tanda celeret di bawahnya. Ya, celeret di bawahnya. Ya, mungkin langsung kita praktekkan yang pegonnya, yang ini kita praktekkan. Berarti senang ini terdiri dari 3 huruf. Yang pertama huruf
shin. Kemudian huruf nun. Kemudian huruf nga, ain. Nah, dari tiga huruf di sini, bisa digandengkan. Setelah digandengkan, ini bisa digabungkan ke sini, ini bisa digabungkan ke sini. Nah, cara menggabungkan tulisan ini, yang pertama, sin ada tiga kuku ini. Ingat, ini sudah 3. Kemudian nun, berarti tinggal kita tambahkan di sini. Set. Nah, ini sudah jadi nunnya. Kemudian tinggal huruf ininya. Huruf ininya, cara menyambungnya, tarik lagi. Nah, seperti ini. Ya, menjadi seperti itu. Nah, ini kita kasih tanda di atasnya. Nah, ini kita kasih itu. Akan dibaca senang. Ya, bukan senang, tapi senang. Nah, ini tentang huruf e. Ya. Kemudian mungkin kalian sudah bisa memahami. Ya, ini kita hapus dulu. Hapus dulu. Kalau yang ini biasa, dalam artian huruf F dan V menjadi satu huruf dalam Arabnya, jadi huruf Fa. Oke, kita lanjutkan huruf yang setelahnya. Ini hapus dulu. Setelah itu ada huruf G. Ya. Kemudian ada huruf H. Setelah huruf H itu huruf I. Ada huruf J. Setelah huruf J, K, L. Nah, ini Indonesianya. Atau Latinnya. Kalau Arabnya bagaimana? Nah, kalau huruf G itu berbentuk huruf kaf seperti ini, namun dikasih titik. Nah, bawahnya dikasih titik. Seperti itu. Seperti huruf kaf tapi di bawahnya dikasih titik. Itu G. Kemudian huruf H. Kalau H, tulis huruf H itu kalau di Arabnya menggunakan H besar. H kol-kolah. Ini yang ini. Bukan menggunakan H yang ini, tapi yang ini. Menggunakan H yang atas, bukan yang bawah. Kemudian I ini biasa, ini huruf ya. Nah, dari titik I. Ya. Kemudian kaf, J. Berarti ini berarti huruf jim. Alif, ba, ta, sa, jim. Nah, ini huruf yang kelima dalam huruf ibtidaiyah. Kemudian huruf K. Kaf, kalau nanti seperti ini berbentuk kaf yang sendirian, kemudian nanti ada yang seperti ini. Ketika disambungkan, kaf tersebut di awal kalimat, kalau disambungkan nanti bentuknya seperti ini. Yang ininya dihilangkan. Hamzah kecil yang ada di dalam kaf itu tidak ada lagi ketika kaf itu digabungkan dengan huruf-huruf yang lain. Kemudian ka, lam. Nah, ini huruf-huruf yang bisa digabungkan dengan huruf-huruf yang lain, baik itu di awal, yang ini, di tengah, ataupun di akhir. Ya. Hak juga seperti itu, baik itu di awal, di tengah, dan di akhir.
bisa disambungkan dengan huruf lain. Ya pun seperti itu, bisa disambung dengan huruf-huruf yang lain di awal, tengah, dan akhir. Jim juga seperti itu, kaf, lam sama posisinya. Contoh kecil yang huruf ini ya, huruf yang pertama, huruf G. Contoh kecilnya dalam Indonesianya kita buat gagang. Gagang. Nah, gagang ini berarti terdiri dari huruf G, G, NG. Ya. Bagaimana cara kita menulisnya? Yang pertama G, ga. Ga itu berarti huruf ya. Nah, karena A ini berarti merupakan harokat atas, maka berbentuk seperti ini ya, harokatnya, maka dikasih alif. Nah, dikasih alif. Kemudian yang kedua juga sama, kasih alif. Kemudian NG. Nah, ini NG. Nah, kalau kita gabungkan, nah, maka jadinya seperti ini tadi bentuknya. Bentuk ga-nya juga sama seperti ini. Yang pertama berarti set. Bentar, kita ulangi lagi. Nah, ga dengan alif akan menjadi seperti ini. Nah, ini kan berbentuk ga yang mau disambung ketika di awal perkataan ditambahkan alif, seret. Nah, dikasih titik bawahnya. Sama setelahnya juga seperti itu. Kemudian kasih, nah, kita menjadi ya. Nah, namun juga bisa berbentuk seperti ini. Alif yang satunya dihilangkan, akan jadi ya. Istilahnya ga. Ga yang kedua ini disambungkan dengan nga, disambungkan seperti itu. Gagang. Oke, ini mungkin sudah bisa dipahami ya. Nah, pembelajaran kita mulai dari huruf A sampai huruf L tadi ya. Nah, untuk huruf M dan seterusnya kita lanjutkan besok hari. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi khususnya saya pribadi, untuk kalian dan juga orang lain. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.